أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, sekaligus beliau sebagai Panglima Santri beserta rombongan dari Pemprov Jawa Barat. Yang saya muliakan Pimpinan Umum Pondok Pesantren Al-Madani. Kebetulan beliau adalah saudara saya, sahabat saya, guru saya, Kang Kiai Endi. Seluruh aparatur pemerintahan dari Pemda Kabupaten Majalengka serta unsur Mustika Kecamatan Sukahaji, terutama yang saya muliakan Hadratul Kiram Ketua MUI Kecamatan Sukahaji, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga yang saya muliakan tampak hadir juga dari pengurus DPW dan DPD P3 Jawa Barat dan Majalengka. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu dan dipertemukan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang kita sesali karena semua ini adalah keinginan Allah. Yang paling menyesal kalau mau ya saya yang paling menyesal. Saya baru dikasih tahu saya harus tausiah depan guru sendiri apa jadinya. Tapi itu adalah sudah ada di lauh mahfuz. Mari kita sanjungkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia terhadap ajarannya dan mencintai sunnahnya, memperjuangkan kecintaannya kepada dunia. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafa'atuhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal berapa deh? Santri, mohon maaf, belum saya sapa. Santri yang ganteng dan cantik, harapan negeri, harapan negara, dan calon pejuang agama yang saya cintai. Hari ini hari berapa? Dihitung dulu. 14. Ada yang 15 mungkin, ada yang 14. Yang penting kita happy saja. Happy tidak? Harus happy ibadah. Ibadah harus bahagia. Kalau ibadah tidak bahagia, nanti keduluan sama yang maksiat. Yang maksiat saja bahagia kok. Kenapa kita ibadah pusing? Gak usah pusing, bawa bahagia. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Rasulullah oleh Allah diperintahkan bahagia. Kita oleh Allah diperintahkan bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita merupakan bagian yang detik ini menjadi orang yang beruntung mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah, rahmat Allah hadir pada bulan Ramadan. Dari mana? Dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi
nuzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 17. Kata siapa? Kalau saya bilang tanggal 24 boleh nggak? Hah? Sudah ada bulan Hijriah belum waktu Al-Quran turun? Kan belum ada. Jadi sesungguhnya seluruh kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Cuma tanggalnya ada yang 17 boleh, yang 24 boleh, yang tanggal 1 gak apa-apa. Yang Ramadan itu 1 bulan. Maka kalau ambil bahagia saja. Tanggal 1 Ramadan ada yang Sabtu, ada yang Minggu, semuanya benar. Karena yang Sabtu dan yang Minggu semuanya bicara tanggal 1 Ramadan. Nanti jangan-jangan yang Minggu ingin lebaran duluan nih. Bisa jadi yang Minggu pun ingin duluan, yang Sabtu belakangan. Yang jelas Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Quran diturunkan, indahnya itu akan memberikan efek yang sangat besar. Malaikat Jibril sebagai perantara penurun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjadi malaikat terdaya. Diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sebagai Rasul terdaya. Diturunkan di Mekah, maka Mekah menjadi tanah terbaik. Diturunkan, disampaikan kepada sahabat, kepada umat Rasulullah, dan umat Rasulullah akan menjadi umat terbaik. Karena apa? Sentuhan Al-Quran. Memang saya mohon maaf, saya jarang kesini. Jadi sebetulnya saya bangga terhadap sahabat saya, guru saya, Kang Kiai Endi. Progresnya luar biasa. Prosesnya luar biasa, sudah mengeluarkan berapa hafidh. Luar biasa. Ini pesantren baru. Kalau di Cina itu sudah lama, bicara sudah karomah itu. Karena di sana adalah pendirinya itu kakek saya, bukan kakek benar. Itu berarti buyut saya, Mbah Haji Suki. Kebetulan Mbah Haji Suki itu punya istri dua. Jadi yang satu di Ranci, yang kedua istri muda di Cicerna. Nah, jadi kalau saya tidak beristri dua, memang bukan berarti saya bukan cucunya. Orang dulu. Jadi kalau ingin membentuk generasi Qurani, syaratnya pertama ajarkan bacaan Al-Quran yang benar. Karena penurunan Al-Quran itu luar biasa berbeda. Kalau kita selain Al-Quran diturunkan sekaligus, tapi Al-Quran berangsur-angsur hampir 23 tahun. Betul tidak? Betul? Terus diturunkan kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, ke tabi'in sampai kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran harus bersanad. Baca Al-Quran harus bersanad. Tidak boleh kita buka YouTube lalu belajar bagaimana makharijul huruf, sifatul huruf, akarul huruf tanpa ada guru. Karena jelas prosesnya harus talaqi dan musyafahah. Belajar baca Al-Quran harus berhadapan-hadapan, harus bertemu. Maka mohon maaf, karena saya juga sebagian dari pegiat Al-Quran. Kemarin waktu harus diliburkan, mungkin hanya saya yang tidak libur. Karena Al-Quran saya coba dengan video call, begitu anak baca, ternyata dikasih salah apa? Jadi kalau ngambek udah dibenerkan kurang karena nawon, mau bener gitu. Jadi akhirnya udah saja. Tapi alhamdulillah aman. Corona mungkin
dengan mukjizat Al-Quran hilang. Jadi yang pertama harus belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sampai kapan? Sampai kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Karena kalau saja 2 kali 24 jam lidah kita tidak bertemu dengan huruf Al-Quran, maka akan terjadi yang namanya flateo, kekakuan. Jadi mohon maaf, kalau guru Quran diberlakukan tidak ikut tadarus, maka harus mengulang dari jilid 1 belajar lagi, karena terjadi flateo. Yang kedua, membentuk jiwa Quran itu harus memberikan pemahaman yang luas terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bersifat integral. Al-Quran diturunkan di Makkah kepada Rasulullah. Tidak hanya berlaku untuk Rasulullah dan sahabat, tapi sampai saat ini, sampai Al-Quran nanti ke Lauh Mahfuz kembali, Al-Quran harus yang itu yang harus kita baca. Al-Quran yang itu yang harus kita amalkan. Al-Quran yang itu harus kita perlumani sampai kapan? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan air laut jadi tinta, seluruh pohon menjadi pena, menuliskan kalimat-kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis dihadirkan lagi tinta yang baru, sejumlah air laut yang ada, habis lagi. Maka mohon maaf, hudalinas, Al-Quran bukan berlaku hanya untuk umat Islam. Umat selain umat Islam, orang non-Muslim harus juga tunduk patuh kepada Al-Quran, terutama dalam bagian muamalah. Jadi kalau muamalah itu, muamalah jual beli misalkan, akad yang lainnya itu sah, walau beda agama, tapi tetap rukunnya harus dipatuhi. Bernegara itu pun adalah bagian dari budalinas. Pakai vaksin harus. Ibu bapak gak pakai vaksin mau ke Mekah, sekarang umroh untuk haji 1 juta satu dunia, itu jatah mereka yang 40%. Itu pun harus yang 65 tahun ke bawah. Yang jadi masalah istrinya 64 tahun, suaminya 67 tahun, siapa yang berangkat? Suaminya gak bisa berangkat, istrinya karena harus pakai mahram, dua-duanya gak bisa berangkat. Itu memang aturan. Siapa yang bikin? Bukan Jokowi. Yang bikin adalah pemerintahan Saudi. Jadi mohon maaf, santri-santri jangan dimasuki pemahaman yang salah. Kalian harus nurut patuh kepada kiai. Bagaimana kiai membentuk negara ini, bersama-sama membangun negara, mempertahankan negara Indonesia. Tapi ada sebagian santri yang menjadi oknum, ingin menghancurkan negara. Alhamdulillah. Santri harus patuh, sampai ya patuh. Lihat, alumni pondok pesantren di udah lagi tidur mungkin ada buka WA, semuanya merapat, ada kartu, semuanya bangun. Mungkin nggak ada yang belum gosok gigi juga ya. Yang ketiga, bahwa untuk membentuk jiwa Quran itu adalah bagaimana caranya kita mendorong generasi ini untuk menjadi pengamal Al-Quran. Al-hayatu fi dinil Quran